karena tadi saudara ahli mengatakan pasal 338 ataupun pasal 340 itu menekankan pada akibat, bisakah saudara ahli juga menyebutkan tadi bahwa korban pembunuhan tidak akan mungkin mati dua kali ya, tadi saudara ahli menyebutkan. Nah, dikaitkan dengan teori kausalitas dan penerapan 340 dan 338, mohon saudara ahli jelaskan. Baik, izin yang mulia, dalam konteks pembunuhan kan nggak mungkin orang itu mati dua kali. Pasti ada satu perbuatan yang menjadi sebab bagi timbulnya kematian. Pasti ada itu. Gimana cara membuktikannya? Ya ahli. Ahli siapa? Ahli yang berkompeten tergantung perkara. Misalnya kalau pembunuhan, ada racun enggak? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ada penembakan enggak? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian ini konteksnya adalah kausalitas misalnya, nah ini menarik karena begini, karena dalam beberapa putusan pengadilan hakim itu masih menggunakan teori yang sudah tidak adil digunakan. Apa? Teori conditio sine qua non. Itu masih digunakan sekarang. Apa? Mengatakan perbuatan yang sekedar sebagai syarat dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab nilainya sama. Nah, contohnya apa? Putusan Habib Rizik. Saya meneliti majelis, sudah saya publikasikan di Jurnal Fakultas Hukum UI 2022. Saya meneliti bahwa dalam perkara itu hakim menggunakan teori conditio sine qua non. Itu teori tidak adil. Kenapa? Karena kalau kemudian teori digunakan, semua orang masuk penjara. Misalnya gini, saya ingin membunuh si A. Caranya gimana? Saya beli bensin, ya kan? Kemudian setelah beli, saya datang ke si A, kemudian saya siramkan bensin ke tubuhnya. Tapi sebelum saya menyiramkan bensin, saya beli apa? Beli korek. Kalau mengikuti teori kondisio, maka perbuatan yang harus dinyatakan sebagai sebab bukan hanya perbuatan saya, tapi apa? Penjual bensin juga harus kena. Kenapa? Dia bilang, saya bilang, kalau saya tidak membeli bensin, nggak mungkin orang itu mati, Pak. Yang kedua misalnya, bukan saya juga, Pak, penjual korek harus dikenakan, Pak. Kenapa? Karena kalau bensin disiramkan, korek tidak ada, nggak mungkin korban mati. Itu yang saya katakan bahwa ini menyamakan antara perbuatan yang sekedar sebagai syarat dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab. Harusnya apa? Harus ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan perbuatan ini yang langsung mengadakan perubahan terhadap timbulnya akibat berupa matinya korban.